Di masa raya kesengsaraan Tuhan Yesus yang ke-7, sekaligus jemaat ini akan meneguhkan 58 anak-anak Tuhan yang telah dipersiapkan kurang lebih 1 tahun untuk mengaku iman mereka di hadapan Tuhan. Anak-anak ini akan menjadi hamba Tuhan. Sebab hamba Tuhan itu bukan seorang pendeta, penatua, diaken, kostor, atau pengurus gereja. Tetapi hamba Tuhan adalah murid Tuhan yang telah mengaku imannya di hadapan Tuhan, disaksikan oleh jemaat untuk memikul salib mereka seumur hidup. Dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam ketabahan, dalam situasi dan kondisi yang tidak mengenakan. Itulah hamba Tuhan. Karena itu anak-anak ke-58 anak-anak Tuhan yang akan mengaku imannya beberapa waktu ke depan akan menjadi hamba Tuhan. Dari dalam dan hidup mereka, seluruh pikiran dan perkataan mereka harus menyatakan bahwa apa yang menjadi ajaran-ajaran Kristus yang saat ini disebut kekristenan itu harus mendarat dan disebarkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Yesaya bacaan kita dan Lukas bacaan kita adalah contoh-contoh hamba Allah. Ya, yang tidak hidup di zona nyaman, tetapi berani menyampaikan kebenaran di tengah-tengah situasi yang sukar, meskipun tidak menguntungkan. Berani menyampaikan apa yang harus disampaikan sesuai dengan ajaran-ajaran kekristenan di tengah situasi yang tidak menguntungkan. Karena itu sebagai hamba Allah, sebagai murid Kristus, jalan kita semua, jalan anak-anak ini adalah jalan yang penuh dengan tantangan. Jangan menjadi orang Kristen kalau mau hidup ada di zona nyaman. Sebab setiap tanggung jawab, setiap berkat, setiap jabatan, setiap profesi yang Allah percayakan itu milik Allah. Bukan milik beta dan bapak ibu. Bukan. Itu milik Allah sebab dari kehidupan kita, tempat di mana kita bekerja dan di tengah situasi seperti apapun, ajaran-ajaran kekristenan itu harus menjadi pegangan dalam hidup kita. Di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah permusuhan, suara-suara damai itu harus disampaikan. Sama seperti Kristus. Usbu ini adalah usbu terakhir, di mana saudara-saudara dan saya sebagai umat dan pelayan diberi kesempatan untuk menyelami maksud Allah di tengah kesukaran itu. Dan memaknai bagaimana Kristus menjalani kesulitan itu dengan berpasrah diri sungguh kepada pemilik hidup ini. Sebab bagaimana saudara-saudara dan saya mau bersaksi tentang Kristus yang tersalib kalau saudara-saudara dan saya tidak pernah merasa disepelekan? Bagaimana saudara-saudara dan saya kemudian mau bersaksi tentang Kristus dan kuasanya, kuasa kebangkitannya, kalau saudara-saudara dan saya mendidik anak-anak ini tinggal di zona nyaman? Oh, tidak bisa. Anak-anak ini harus diberi makanan yang keras. Sebab di dalam didikan rumah tangga, keluarga dengan sopan santun, dengan makanan yang sudah disaring dengan baik, baru disampaikan. Tidak sama persis dengan makanan yang akan mereka dapatkan di lingkungan
di luar keluarga. Karena itu anak-anak ini harus dipersiapkan dengan kuat supaya ketika pada waktunya berkat-berkat Allah ada di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka tidak menggadaikan kepercayaan dan iman mereka. Sebab saat ini yang penting Bapak senang. Ya, semua aman. Yang penting Bos senang, semua aman. Pertanyaannya, apakah itu yang diajarkan oleh Kristus? Katong bisa masuk di bank, ya, biar pegawai bank itu dong ada masalah di rumah, ada baku marah, tapi pas nasabah datang, selamat pagi, ada yang bisa dibantu, ya, senyum saja. Tapi belum tentu itu senyum yang tulus. Karena itu protap, prosedur tetap yang harus dilaksanakan. Tetapi kekristenan tidak seperti itu. Kekristenan itu harus muncul dari dalam hati, membangun relasi yang intim dengan Tuhan Allah, supaya mereka benar-benar menjadi saksi, sebab hidup di tengah-tengah dunia ini penuh dengan tantangan dan pencobaan. Ya, Tuhan Yesus bilang dalam firman yang lain, dunia ini jahat, bukan dunia ini baik. Karena itu katong tidak boleh serupa dengan dunia ini. Bulan ini ketumpung tema sebagai warga gereja Protestan Maluku, sadar dan PK sebagai gereja yang profetik. Ingatan, mengapa mesti sadar? Mengapa gereja kemudian menyampaikan kepada gereja, kepada umatnya supaya sadar? Karena sekarang ini ketong lebih banyak cari berkenan ke manusia ketimbang mencari berkenan kepada Tuhan. Orang akan mempergunakan cara-cara dunia ini untuk kemudian mencapai tujuan. Mereka lupa bahwa sebagai orang percaya kita hidup di tengah-tengah dunia yang sementara. Harta, jabatan, rumah mewah, mobil bagus, karat dan ngengat akan memakannya. Itu firman bilang begitu. Karena itu kita harus sadar bahwa di tengah-tengah situasi yang sukar seperti ini, sebagai pengikut Kristus kita harus menampakkan sikap profetik kita. Apa itu? Menyampaikan ajaran-ajaran Kristus tentang kasih dan persaudaraan. Mengingatkan kepada kita semua bahwa sesuatu jalan yang ditempuh itu kalau di sana menuju kepada kehancuran dan ketidakbaikan, itu harus disampaikan. Kita tidak bisa menutup mata. Karena itu suara-suara profetik, suara atau suara-suara kenabian, suara-suara seorang hamba Allah, suara-suara seorang murid Kristus yang sementara ini memikul salib itu harus disampaikan. Harus disampaikan. Apapun konsekuensi dan resiko, karena itu membangun hubungan yang baik dengan Kristus itu penting. Supaya Allah dalam Kristus itu yang menuntun kita. Menuntun kita supaya kita menjadi murid yang tabah, menjadi murid yang taat, menjadi murid yang setia untuk pikul salib. Pikul salib ini bukan hari ini, tapi pikul salib itu seumur hidup. Salib itu ketika saudara-saudara dibuat kecewa atau menangis, tetaplah melakukan senyum dan tebarkanlah kasih. Meskipun saudara-saudara dijolimi, kasih Kristus itu harus dikedepankan. Itulah pikul salib.
Dan masa raya kesengsaraan ini adalah kesempatan terakhir di usbu yang ketujuh ini untuk kita merenungkan dan memaknai tentang hidup kita. Apakah kita kemudian bisa menjalani kehidupan ini dengan terang kasih Kristus, yang sementara ini sadar bahwa sebagai umat dan pelayan, sebagai keluarga membawa ke-58 anak Tuhan ini untuk mengaku iman mereka di hadapan Tuhan. Mereka akan pada waktunya makan dan minum dari tubuh Kristus yang berkuasa itu. Tubuh dan darah Kristus itu yang menyelamatkan, menyembuhkan, mentahirkan, memberi kekuatan dan memberi masa depan baru. Karena itu, tunduklah kepada kekekalan itu. Tunduklah di dalam kerendahan. Sebab seorang pengikut Kristus, kalau kita hidup di dalam kesombongan dan tinggi diri, saudara-saudara dan saya tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Ibarat saudara-saudara masuk gereja dan saya, kita semua sebagai pelayan, sebagai ranting-ranting atau pohon-pohon yang kering. Bapak Ibu jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal penting yang merupakan fokus pemberitaan kita di masa raya kesengsaraan Tuhan Yesus yang ke-7 ini. Yang pertama, pemaknaan tentang arti sidi. Kita semua tahu bahwa mengikrar iman sebagai pengikut Kristus secara langsung di hadapan Tuhan dan jemaat membuat anak-anak ini bukan lagi kanak-kanak, bukan lagi anak-anak kecil, tetapi di dalam iman sebagai pelayan dan sebagai orang tua, Bapak Mama Sarani, keluarga yang waktu itu menjadi saksi baptis, yang bersama-sama menuntun mereka sampai saat dan detik ini, membawa mereka dalam iman untuk mengikrarkan hak pengasuh. Karena itu, sidi berarti suatu tindakan penyangkalan diri. Karena itu hidup harus berubah. Apa yang diikrarkan hari ini harus dibuktikan hari ini sampai Tuhan datang kembali. Hal yang lain yang menjadi fokus pemberitaan di saat ini adalah di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai seorang murid Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita semua diberi kepercayaan oleh masing-masing, oleh Tuhan kepada masing-masing, dan talenta-talenta itu mesti menampilkan bahwa sementara kita berperang, sementara kita berperang dengan diri kita sendiri, sementara kita berperang dengan situasi pekerjaan-pekerjaan di mana Tuhan memberikan kepercayaan itu bagi kita, kita berperang setiap hari. Tidak ada satu hari pun tanpa peperangan. Karena itu, masa ini adalah masa kerja Roh Kudus dan masa ini adalah masa peperangan iman. Ya, bukan lagi masa mujizat. Roh Kudus itu yang dijanjikan oleh Allah diam di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya yang menuntun kita ke jalan yang benar. Karena itu jangan lupa Yesus sudah naik. Yesus sudah terangkat ke surga. Dan karena itu kalau ada yang nonton di YouTube, ya, ada yang nonton di medsos bahwa Yesus hadir di tempat itu. Yesus hadir di tempat itu. Ingat, Yesus sudah naik ke surga. Roh Allah itu, Allah yang tidak kelihatan itu,
tinggal diam di tengah-tengah kehidupan anak-anak dan para pelayan dan umat Tuhan. Karena itu roh itu mesti senantiasa dinyalakan, dipanaskan dari waktu ke waktu supaya kita diberi kekuatan untuk menghadapi tantangan itu. Mujizat itu terjadi kalau kita hidup mengandalkan kuasa Roh Kudus, meminta penyertaan Allah di dalam roh itu agar supaya mujizat itu menjadi nyata. Yesus tidak datang. Ingat, Yesus datang pada kali yang kedua seperti pencuri pada waktu malam. Tidak ada seorang pun yang tahu. Itu firman yang bilang. Lalu, apa yang mesti kita rubah? Tidak bisa. Yesus akan datang sebagai hakim untuk menghakimi kita semua, baik yang hidup dan yang mati. Karena itu, ingatan jangan bergoyang. Ya, hari ini 58 anak Tuhan mengaku di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan berumah. Ingatan, nona-nona dan nyong-nyong, jangan gara-gara cinta lupa janji. Jangan karena pakaian dinas lupa janji. Cinta itu cuma sementara. Pakaian dinas yang malakat itu cuma sementara. Arahkan seluruh perhatian kita kepada Allah. Supaya pada waktunya Allah memberikan berkat itu. Dan ketika Allah memberikan berkat itu, tidak ada satu orang pun, satu kuasa apapun dengan pengaruhnya di tengah-tengah dunia ini yang bisa mengambil berkat itu. Tidak bisa. Saudara-saudara dan saya harus menjadi saksi. Saksi itu orang yang menceritakan tentang kuasa dan kekuatan Allah di tengah-tengah pergumulan hidup yang berat. Setiap waktu liturgi ini menyampaikan, pergilah dan jadilah saksi-saksiku. Karena itu kalau ada orang yang masih bercerai, masih baku marah, berarti itu tidak bisa menjadi saksi. Orang yang menjadi saksi itu mesti telan. Telan anggur asam seperti yang diterima oleh Yesus. Supaya saudara-saudara punya kesaksian itu berat dan berisi. Tapi kalau cuma baca lalu cerita itu ringan saja. Angin tiup bawa pergi, tantangan sedikit bersungut. Ya, nyong satu datang dengan pakaian dinas, pangkat tak banting di lengan dengan di bahu, lari ke setinggal janji. Ingat, yang namanya janji terikat di bumi dan terikat di surga. Karena itu jangan main-main dengan janji itu. Memikul salib itu adalah sesuatu yang sangat berat bagi orang-orang yang tidak beriman. Tetapi orang-orang yang percaya sungguh-sungguh dan menjalani kehidupan dengan Kristus, mereka akan memaknai dan menyelami. Mereka akan kemudian berusaha merasakan kekuatan Allah di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan. Siapakah saudara-saudara dan saya yang sampai saat dan detik ini dilayakkan oleh Tuhan masuk di dalam rumah Tuhan ini? Hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan sebagai orang percaya, saudara-saudara dan saya harus memikul salib itu seumur hidup. Kalau orang yang tidak percaya, salib itu adalah beban dan keberatan. Tetapi orang yang percaya adalah orang yang tetap melihat bahwa salib yang sementara ini dia pikul adalah simbol dari keselamatan. Salib yang sementara ini dia pikul adalah sebuah kepercayaan Allah. Bahwa orang-orang yang memberitakan Kristus yang tersalib, nos autem predicamus Christum crucifixum itu adalah orang-orang
yang Tuhan tahu bahu dan bebannya sangat kuat. Karena itu nikmatilah kesukaran itu bersama-sama dengan Allah. Yesaya meminta kekuatan dari Allah. Lukas meminta kekuatan dari Allah supaya dia bisa bersaksi tentang kuasa dan kekuatan Allah itu. Jalani dah jalan yang penuh dengan onak dan duri. Jadilah hamba Tuhan, murid Yesus yang setia, yang taat. Beberapa waktu ke depan, saudara-saudara tidak lagi dibina di dalam rumah Tuhan ini. Karena itu, tetaplah mencari Tuhan. Dengan jalan, rajinlah beribadah. Apapun itu. Tetaplah berdoa. Tetaplah membaca Alkitab. Tetaplah hidup penuh kasih. Kepada Tuhan sesama dan kepada diri sendiri. Salib itu akan mendamaikan saudara-saudara dan saya dengan penderitaan. Masukilah semuanya itu dengan pengharapan. Biarlah ketujuh masa raya kesengsaraan ini menjadi bagian penting yang kemudian membentuk kita sebagai umat dan pelayan, sebagai hamba-hamba Tuhan dan ke-58 anak-anak Tuhan ini, untuk tetap bertahan di tengah situasi yang seperti apapun. Nikmatilah semuanya, karena apa yang Tuhan izinkan Tuhan tahu. Apa yang Tuhan izinkan ketika saudara-saudara dan saya sakit, ketika saudara-saudara dan saya gagal, ketika saudara-saudara dan saya diperhadapkan dengan tantangan-tantangan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan segala sesuatu kepada Yesus, kalau Allah Bapa di surga tidak menghendaki dan mengizinkan segala sesuatu terjadi kepada Yesus, terjadi kepada Yesaya, terjadi kepada Yeremia, terjadi kepada Lukas, itu tidak akan terjadi. Tapi kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, ingatlah ada maksud Tuhan yang baik. Tuhan sementara membentuk engkau menjadi emas yang murni di dalam Tuhan. Tuhan sementara membentuk saudara dan keluarga saudara, membentuk umat ini untuk lebih mengenal kepada Kristus. Karena itu hiduplah dalam damai seorang akan yang lain. Hiduplah penuh cinta kasih seorang akan yang lain. Supaya dari tempat ini, apa yang kita tularkan kepada anak-anak ini, apa yang kita tularkan di meja-meja makan, di tempat-tempat pergumulan, di rumah-rumah kita itu adalah sesuatu yang tidak hampa. Ya, adalah sesuatu yang berisi. Jadi kalau ketemu bicara, ketemu bikin, sama saja. Rasul Paulus bilang begini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena itu, hari ini sebagai orang tua di jemaat, di sekolah, di rumah, pesan-pesan itu biarlah itu menjadi bekal. Tanamkan itu dalam loh batinmu. Ingatlah selalu, katong kasihan saja. Ingat, katong hidup kasihan saja. Jangan karena senang lalu menyangkal janji. Pegang itu sah. Sebagai orang tua katong berharap dong hidup takut Tuhan saja. Itu penting. Hidup takut Tuhan, jadi anak-anak yang bisa membawa terang, topang seluruh tugas-tugas pelayanan.
Ingatlah, jangan pernah ada seorang pun yang menganggap engkau muda. Jangan pernah seperti itu. Membangun relasi dengan Allah itu penting. Supaya meskipun usia muda, tetapi langkah-langkah saudara-saudara sama seperti orang yang berhikmat dan bijaksana di dalam Kristus. Selamat melayari hari-hari hidup ini ke depan. Di dalam lautan penderitaan Kristus. Ingatlah selalu, sebagaimana Allah menyertai Abraham, Ishak dan Yakub. Janji itu akan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara. Teman dan sahabat, orang tua dan keluarga akan meninggalkan saudara-saudara. Tapi sobat yang setia adalah Kristus. Akan senantiasa menemani saudara-saudara dalam keadaan apapun, susah dan senang. Peganglah Yesus setiap waktu dan nikmatilah hidup ini bersamanya. Berkat-berkat Allah diam di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara sekalian. Amin.